Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imania Najma Rohmah. NIM saya 14012300006. Saya dari kelas Data Science. Etika data atau Big Data dan Data Science. Penggunaan dataset publik untuk penelitian dan aplikasi mahasiswa. Pendahuluan. Perkembangan teknologi digital pada era modern menghasilkan pertumbuhan data sangat besar setiap harinya. Data tersebut berasal dari berbagai aktivitas manusia seperti penggunaan media sosial, transaksi online, sistem pendidikan, layanan kesehatan, hingga aktivitas pada berbagai platform digital. Perkembangan data dalam jumlah besar ini dikenal dengan istilah Big Data, yaitu kumpulan data yang memiliki jumlah besar, berkembang dengan cepat, dan memiliki bentuk yang beragam. Kehadiran Big Data kemudian melahirkan bidang ilmu data science yang digunakan untuk mengolah data menjadi informasi yang bermanfaat. Dalam dunia pendidikan, khususnya di perguruan tinggi, mahasiswa sering menggunakan dataset publik sebagai sumber penelitian maupun pengembangan aplikasi berbasis data. Latar belakangnya, dataset publik merupakan kumpulan data terbuka yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk kebutuhan penelitian, pembelajaran, dan perkembangan teknologi. Mahasiswa sering memanfaatkan dataset publik karena dapat menghemat waktu dan biaya dibandingkan melakukan pengumpulan data secara langsung. Namun, penggunaan dataset publik tidak terlepas dari berbagai tantangan etika. Beberapa masalah yang sering muncul yaitu pelanggaran privasi data, bias dataset, manipulasi hasil penelitian, serta penggunaan data tanpa mencantumkan sumber. Selain itu, penggunaan data juga harus memperhatikan aturan hukum seperti Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi serta aturan internasional seperti GDPR agar tidak merugikan individu maupun masyarakat. Rumusan masalahnya, yang pertama, apa yang dimaksud dengan etika data dalam konteks Big Data dan Data Science? Yang kedua, apa saja prinsip etika yang digunakan dalam penggunaan dataset publik? Yang ketiga, apa bentuk pelanggaran etika yang dapat terjadi? Yang keempat, bagaimana dampak pelanggaran etika bagi mahasiswa, institusi, dan masyarakat? Yang kelima, bagaimana strategi penggunaan dataset publik secara etis dan bertanggung jawab. Tujuan penelitian. Tujuan dari penyusunan makalah ini adalah untuk memahami konsep etika dalam penggunaan Big Data dan Data Science, khususnya pada pemanfaatan dataset publik oleh mahasiswa. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bentuk pelanggaran etika yang sering terjadi, menganalisis dampaknya terhadap berbagai pihak, serta memberikan rekomendasi penggunaan dataset publik yang aman, legal, dan bertanggung jawab. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan mahasiswa dapat lebih memahami pentingnya etika dalam penggunaan data. Prinsip etika profesi dalam penggunaan dataset publik. Yang pertama, integritas. Integritas berarti bersikap jujur dan bertanggung jawab dalam penelitian. Mahasiswa tidak boleh memanipulasi data hanya untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, tanggung jawab. Penggunaan dataset harus dilakukan sesuai aturan, lisensi, serta tidak merugikan pihak lain. Yang ketiga, kejujuran. Mahasiswa wajib mencantumkan sumber dataset sebagai bentuk penghargaan terhadap pemilik data dan menjaga kejujuran akademik. Yang keempat, keadilan. Data harus digunakan secara adil dan tidak menghasilkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Yang kelima, pelindungan hak individu. Privasi penggunaan tetap harus dijaga walaupun data tersedia seperti publik.
Konsep Big Data. Big Data merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan data dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan berkembang sangat cepat sehingga sulit diproses menggunakan metode tradisional. Big Data berasal dari berbagai sumber seperti media sosial, e-commerce, sistem pendidikan, layanan kesehatan, aktivitas digital pengguna. Keberadaan Big Data sangat membantu proses analisis karena mampu menghasilkan informasi yang lebih mendalam untuk mendukung pengambilan keputusan. Karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data memiliki 5 karakteristik utama yang dikenal dengan konsep 5V, yaitu yang pertama, volume, menunjukkan jumlah data yang sangat besar. Yang kedua, velocity, menunjukkan kecepatan pertumbuhan data yang sangat cepat. Yang ketiga, variety, menunjukkan bentuk data yang beragam seperti teks, video, gambar, dan audio. Yang keempat, veracity, menjelaskan kualitas dan kekuratan data. Yang terakhir, yang kelima, value, menjelaskan manfaat atau nilai yang dihasilkan dari data setelah diolah. Karakteristik ini menunjukkan bahwa data tidak hanya harus besar, tetapi juga bermanfaat dan berkualitas. Konsep data science. Data science merupakan disiplin ilmu yang menggabungkan statistika, matematika, pemrograman, machine learning, serta analisis untuk menghasilkan informasi yang berguna. Tujuan utama data science adalah membantu proses pengambilan keputusan berdasarkan data. Dalam praktiknya, data science sering digunakan dalam prediksi penjualan, analisis media sosial, sistem rekomendasi produk, prediksi peluang kerja lulusan, analisis kesehatan dan ekonomi. Tahapan dalam data science. Dalam proses pengolahan data terdapat beberapa tahapan utama, yaitu yang pertama, data collection, tahap pengumpulan data dari berbagai sumber. Yang kedua, data cleaning, tahap membersihkan data agar tidak terdapat kesalahan maupun data kosong. Yang ketiga, data analisis, tahap menganalisis pola atau informasi dalam data. Yang keempat, data visualisation, tahap menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik atau visual. Yang kelima, decision making, tahap pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data. Dataset publik. Dataset publik adalah kumpulan data yang tersedia secara terbuka dan dapat digunakan oleh masyarakat untuk penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan aplikasi. Mahasiswa sering menggunakan dataset publik karena yang pertama itu mudah diakses, yang kedua menghemat biaya penelitian, yang ketiga tersedia dalam jumlah besar, yang keempat menyediakan data nyata, real world data. Contoh platform penyedia dataset publik: Kaggle, Uchi Machine Learning Repository, Google Dataset Search, DataGo.id, World Bank Open Data. Manfaat dataset publik bagi mahasiswa: mempermudah proses penelitian, menghemat waktu pengumpulan data, meningkatkan kemampuan analisis data, membantu pembelajaran machine learning dan data science. Bagi penelitiannya, mempermudah pengembangan model prediksi, menyediakan data nyata untuk pengujian penelitian, mendukung inovasi teknologi berbasis data. Walaupun memiliki banyak manfaat, penggunaan dataset tetap harus memperhatikan etika. Kajian etika penggunaan dataset publik. Beberapa tantangan etika sering terjadi meliputi pelanggaran privasi, bias data, manipulasi hasil penelitian, penggunaan data tanpa izin, kurangnya transparansi sumber data. Tidak semua dataset publik dapat digunakan secara bebas karena beberapa data memiliki aturan lisensi tertentu. Oleh sebab itu, mahasiswa harus memahami batasan penggunaan data sebelum menggunakannya. Teori utilitarianisme. Teori utilitarianisme dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan John
Stuart Mill. Menurut teori ini, suatu tindakan dianggap etis apabila memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Data dalam penggunaan dataset publik, tindakan dianggap etis apabila data digunakan untuk pendidikan, penelitian, pengembangan teknologi, membantu masyarakat. Namun apabila penggunaan data menyebabkan kebocoran privasi atau kerugian bagi orang lain, maka tindakan tersebut dianggap tidak etis. Teori deontologi dikembangkan oleh Immanuel Kant. Teori ini menjelaskan bahwa tindakan hasil harus dilakukan berdasarkan kewajiban, moral, dan aturan, bukan hanya hasil akhirnya. Dalam penggunaan dataset publik, mahasiswa wajib mencantumkan sumber dataset, menjaga privasi data, tidak melakukan manipulasi penelitian, menghormati hak penggunaan data. Walaupun hasil penelitian memberikan manfaat besar, tindakan tetap dianggap salah jika melanggar etika dan hak individu. Teori hak menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak terhadap privasi, keamanan data, perlindungan informasi data. Walaupun suatu data tersedia secara publik, penggunaan tetap harus menghormati hak pemilik informasi. Mahasiswa maupun pengembang aplikasi tidak boleh menggunakan informasi sensitif tanpa izin karena dapat merugikan individu tertentu. Pelanggaran privasi data. Pelanggaran privasi terjadi ketika data pribadi seseorang digunakan tanpa izin atau perlindungan yang memadai. Contoh pelanggaran yang pertama, menggunakan nama, alamat, atau email pengguna tanpa izin. Yang kedua, menyebarkan informasi sensitif. Yang ketiga, menggunakan data pribadi untuk kepentingan tertentu. Pelanggaran privasi dapat menyebabkan pencurian identitas dan penyalahgunaan data digital. Bias dan diskriminasi data. Big data bias data terjadi ketika dataset tidak mewakili kondisi secara adil sehingga menghasilkan hasil penelitian yang objektif. Contohnya, dataset hanya berasal dari wilayah tertentu, data hanya berasal dari kelompok tertentu. Akibat sistem prediksi dapat menghasilkan keputusan yang diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Manipulasi data dan plagiarisme. Manipulasi data merupakan tindakan mengubah data agar menghasilkan kesimpulan tertentu. Contohnya ada tiga. Yang pertama, menghapus data yang tidak sesuai. Yang kedua, mengubah angka statistik. Yang ketiga, memilih data tertentu saja. Plagiarisme terjadi ketika seorang menggunakan dataset atau hasil penelitian tanpa mencantumkan sumber. Tindakan ini melanggar kejujuran akademik dan dapat menyebabkan sanksi pendidikan. Dampak pelanggaran etika bagi mahasiswa: kehilangan integritas akademik, terkena sanksi plagiarisme, penelitian menjadi tidak valid. Bagi institusi, menurunkannya kredibilitas kampus, sulit menilai kemampuan asli mahasiswa. Bagi masyarakat, kebocoran privasi, diskriminasi berbasis data, menurunkan kepercayaan terhadap teknologi. Kode etik profesi ICT. Menjaga keamanan data, tidak menyebarkan data pengguna, bersikap jujur dan transparan, menjelaskan sumber data dan proses penelitian, menghormati hak pengguna, melindungi privasi individu, bertanggung jawab secara sosial. Teknologi harus memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat. Strategi penggunaan dataset yang etis. Strategi penggunaan dataset publik yang etis. Beberapa strategi yang dapat dilakukan ada 7. Yang pertama, menggunakan sumber dataset terpercaya. Yang kedua, memastikan data tidak melangkap privasi. Yang ketiga, melakukan anonimasi data sensitif. Yang keempat, mencantumkan sumber dataset. Yang kelima, menghindari manipulasi data. Yang keenam, menggunakan dataset yang tidak bias. Yang ketujuh, yang terakhir itu mematuhi UU PDP, UU ITE, dan GDPR. Di sini ada kesimpulannya,
Penggunaan dataset publik memberikan banyak manfaat dalam penelitian pengembangan aplikasi mahasiswa. Namun, penggunaan data juga menimbulkan tantangan etika seperti pelanggaran privasi, bias data, manipulasi penelitian, dan plagiarisme. Oleh karena itu, mahasiswa perlu memahami ketika penggunaan data agar penelitian yang dilakukan tetap valid, transparan, serta bertanggung jawab.